Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 dengan materi kondisi iklim di Indonesia dan mengidentifikasi dampak angin muson. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi kondisi iklim di Indonesia dan mengidentifikasi dampak angin muson pada modul ini, diharapkan yang pertama, Ananda mampu menyimpulkan kondisi iklim di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan observasi, Ananda mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif angin muson. Kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada di wilayah beriklim tropis atau panas karena berada sekitar garis khatulistiwa pada wilayah antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Di wilayah yang beriklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Indonesia juga dipengaruhi iklim musim atau muson akibat adanya angin muson barat dan muson timur, juga iklim laut. Dengan demikian, maka di Indonesia ada 3 iklim, yaitu yang pertama iklim tropis, iklim yang terjadi di kawasan sekitar khatulistiwa dengan cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Yang kedua iklim musim atau muson, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Dan yang ketiga iklim laut, itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Pada gambar peta arah angin muson, Ananda dapat melihat ada 2 arah mata angin. Yang pertama, tanda panah berwarna merah untuk menunjukkan angin muson barat dan tanda panah berwarna biru menunjukkan angin muson timur. Angin muson barat berhembus dari bulan Oktober sampai Maret saat kedudukan matahari berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan tekanan udara tinggi di benua Asia dan tekanan udara rendah di benua Australia, sehingga berhembuslah angin dari benua Asia ke arah benua Australia. Karena angin melalui Samudra Hindia yang luas, maka angin tersebut membawa banyak uap air yang mengakibatkan musim penghujan di Indonesia. Selanjutnya, angin muson timur berhembus dari bulan September sampai April saat kedudukan matahari berada di belahan utara garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan tekanan udara rendah di benua Asia dan tekanan udara tinggi di benua Australia, sehingga berhembuslah angin dari benua Australia ke arah benua Asia. Angin tersebut melewati gurun yang luas di Australia,
sehingga bersifat kering yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Mengidentifikasi dampak angin muson. Agar Ananda lebih memahami iklim di Indonesia, silahkan untuk membaca buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial SMP atau MTS kelas 7. Setelah mengetahui angin muson barat dan angin muson timur, Ananda kelompokkan dampak positif maupun negatif dari angin muson. Yang pertama itu dampak angin muson barat. Itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Contohnya, dampak positif, petani dapat bercocok tanam. Contoh dari dampak negatif itu bahaya bencana banjir, yaitu contoh dampak angin muson barat. Ya, selanjutnya Ananda yang mengisinya di buku tugas. Juga dampak angin muson timur, situ ada dampak positif dan dampak negatif. Contoh dari dampak positif itu contohnya nelayan dapat melaut dengan tenang. Juga dampak negatifnya contohnya rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi Ananda bisa mengerjakan tugasnya di buku tugas kalian masing-masing. Demikianlah pembahasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.